Halo teman-teman, balik lagi di channel kami, Selayun Channel. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, kalau menurut saya sangat menarik. Sebelum kita lanjut pembahasan, silahkan diklik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan dengan info-info video menarik lainnya. Baik, kita akan membahas kali ini honorer sujud syukur. Tidak ada persaingan pada seleksi P3K tahap 2. Semua tenaga honorer dipastikan lulus dan diangkat jadi ASN melalui kebijakan ini. Nah, kebijakan seperti apa yang akan kita bahas? Eh, Tonton terus videonya sampai akhir agar kita tidak salah tangkap atau salah informasi. Saat ini pemerintah tengah melakukan penataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara secara bertahap untuk mempertegas status hukum. Jadi pemerintah saat ini sedang menata kepada tenaga honorer yang non aparatur sipil negara. Jadi didata uh, di BKN agar masuk ke dalam list. Namun penataan tenaga honorer non ASN ini harus disesuaikan dengan regulasi kebutuhan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Khususnya pasal 66 Undang-Undang ASN yang menjelaskan bahwa pegawai non-ASN seperti tenaga honorer atau nama lainnya, ini perlu digarisbawahi atau nama lainnya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Artinya, seharusnya PPK dan BKN itu sudah di akhir Desember tahun 2024 kemarin itu sudah selesai penataannya. Khususnya pada pasal undang-undang, eh, pada pasal 66 Undang-Undang ASN yang dijelaskan bahwa pegawai non-ASN seperti tenaga honorer atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Salah satu upaya nyata dari pemerintah untuk penataan tenaga honorer ini dibukanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi P3K dibuka untuk menjadi solusi teman-teman yang selama ini honorer tapi tidak pernah diangkat menjadi ASN. Entah itu P3K paruh waktu maupun P3 penuh waktu. Itu yang menjadi persoalan. Jadi makanya undang-undang tersebut menyatakan bahwa tenaga honorer ini harus ditata. Jadi ada prinsip kebersamaan di dalam pemerintah. Jadi ketika honorer mungkin sebagian akan mendapatkan benefit sedikit dibanding ASN lainnya, saat ini ditata dan dibentuklah yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi P3K masuk juga dalam kategori ASN. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa ada sebanyak 1,7 juta tenaga honorer non-ASN yang masuk dalam database BKN dan wajib diselesaikan penataannya. Nah ini, di 1,7 juta ini, di dalam data BKN atau Badan Kepegawaian Negara, ini yang hanya terdata, yang tidak terdata, tenaga honorer non-ASN masih banyak. Ini yang yang terdata cuma 1,7. Yang lainnya masih banyak. Jadi bukan hanya 1,7 yang terdata. Makanya dibentuklah
namanya tahap 2. Nah, dari 1,7 juta, ternyata pendaftarannya juga belum semuanya bisa. Nah, maka kita buka lagi untuk tahap kedua. Itu eh, yang disampaikan oleh kementerian melalui YouTube Ayo Bandung. Nah, sementara itu, Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Abah Subagja menyampaikan bahwa penataan tenaga honorer tidak bisa diselesaikan dalam bulan Desember saja atau sampai bulan Desember karena jumlahnya yang cukup banyak. Bukan cukup banyak, banyak sekali. Jadi makanya sekali lagi itu akan dibuka tahap 2, di mana tahap 2 itu akan mulai seleksi eh, di tahap 2 itu adalah antara tanggal 4 Februari sampai 18 Februari. Itu seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi itu termasuk pencatatan eh, di BKN. Kemudian eh, melalui Kementerian eh, Menpan RB atau Komitmen Bu Menteri Menpan RB, luar biasa. Kalau dibilang luar biasa. Sepanjang Menpan RB ada dalam batas BKN, maka menteri akan dapat atau menteri akan memprioritaskan yang pertama itu menjadi P3K, kedua menjadi P3 paruh waktu. Jadi teman-teman honorer cukup harus berbangga saat ini kita punya Bu Menteri yang sangat perhatian kepada tenaga honorer. Nah, bisa dibilang tenaga honorer non-ASN yang mendaftar P3K tahap 1 maupun tahap 2, jika masuk ke dalam database BKN dan mendaftar seleksi, maka akan diprioritaskan menjadi ASN, berstatus pegawai penuh waktu jika mendapat formasi. Nah, jadi teman-teman honorer yang sudah masuk atau mendaftar seleksi menjadi ASN, itu sudah dipastikan menjadi ASN. Itu seleksi hanya formalitas. Nah, balik lagi, P3K yang akan mendaftar, jika ada mendapat formasi, itu pasti masuk, calon honorer yang mendaftar P3K itu pasti masuk ke dalam anggota atau diterima menjadi P3K selagi ada formasinya. Tapi bagaimana kalau pelamar tidak ada formasinya atau honorer yang melamar tidak ada formasi yang dilamar? Selagi sudah terdaftar di BKN, akan tetap diangkat menjadi ASN, tetapi menjadi paruh waktu dulu, P3K paruh waktu dulu. Jadi tidak langsung menjadi P3 karena sambil menunggu formasi ada. Jika formasi ada, langsung otomatis yang paruh waktu itu akan dinaikkan menjadi P3K penuh waktu. Sebenarnya tidak ada P3 paruh waktu ataupun penuh waktu karena ini menyangkut tenaga honorer atau kesetaraan eh, kehidupan baik tenaga pengajar maupun di luar sana teman-teman honorer, itu dibuatlah namanya P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Jadi yang tidak ada formasi tetap masuk ASN tapi masih paruh waktu. Jadi kalau yang sudah ada formasi otomatis jadi P3K penuh waktu. Nah, ini tadi saya sudah infokan, sementara yang tidak mendapatkan formasi akan diprioritaskan menjadi P3K paruh waktu. Ya, jadi teman-teman honorer untuk menjadi melakukan seleksi ke P3K, udah jangan tanggung-tanggung, langsung seleksi saja. Jadi mau ada formasinya, misalnya formasi eh, yang dilamar ataupun nggak ada ataupun nggak ada, melamar saja. Ketika dilamar dinyatakan lulus, ternyata tidak ada formasi, teman-teman honorer nggak usah berkecil hati, teman-teman pasti yang sudah menjadi anggota
ASN atau sudah menjadi ASN. Karena apa? Yang penting sudah terdaftar di keanggotaan atau teman-teman itu di BKN. Jadi ketika tidak ada formasi, sekali lagi tetap diangkat menjadi ASN tapi menjadi paruh waktu. Nah, penuh waktunya kapan? Nanti ketika sudah muncul ada formasi lagi di daerah di penempatan teman-teman, itu pasti akan langsung dimasukkan menjadi P3 atau dinaikkan menjadi P3 penuh waktu. Nah, Deputi Bidang SDM Kemenpan RB menjelaskan bahwa status P3K paruh waktu hanya masa transisi. Sekali lagi, P3K paruh waktu hanya transisi karena suatu saat bisa menjadi P3 penuh waktu. Kapan menjadi P3K penuh waktu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa akan menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu akan menjadi P3 penuh waktu, itu hanya menjadi transisi ketika formasi tidak ada. Tapi ketika formasinya sudah ada, itu otomatis sekali lagi akan berubah status, seleksi tetap seleksi, tapi hanya formalitas akan sepenuhnya akan diprioritaskan menjadi P3K penuh waktu. Ya. Khususnya bagi mereka yang memiliki kinerja yang baik atau teman-teman honorer atau sejenisnya P3 paruh waktu yang memenuhi syarat dan anggaran mencukupi, itu akan otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Perbedaan P3K penuh waktu dan P3K penuh waktu dan paruh waktu itu ada di video saya sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi boleh dilihat lagi video saya sebelumnya. Sekali lagi selamat kepada teman-teman honorer. Saya pastikan atau sudah dipastikan karena undang-undang ini teman-teman honorer akan menjadi ASN. Entah itu menjadi paruh waktu maupun penuh waktu, saya tetap ucapkan selamat buat teman-teman karena teman-teman sudah dianggap atau sudah dianggap oleh negara menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Simak terus video-video selanjutnya dari kami agar kami bisa berbagi informasi dengan teman-teman. Sekali lagi, terima kasih. Salam Selayun Channel.